Bandingkan seluruh dunia ini, nyawa kita lebih mahal, berarti kita lebih mahal. Jadi kalau kita jadi parfum Kristus, kita lebih mahal daripada parfum DKNY ini. Ya, tanggung jawab jemaat yang bertumbuh ya. Kita membaca firman Tuhan juga ada di slide. Kalau memang kebaca ya sampai ke belakang, kita baca bersama-sama. Kalau enggak, boleh baca dari Alkitabnya masing-masing. Kita membaca dari Yesaya 60 ayat 1, lalu dilanjutkan dengan Matius 5 ayat 13, lalu dilanjutkan dengan Matius 5 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Kalau memang bisa membaca di screen, kita baca bersama-sama. Kalau enggak kebaca, buka dari Alkitabnya masing-masing. Pertama, kita baca dari Yesaya 60 ayat 1. Pada hitungan ketiga, saya mengharapkan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Lalu, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yang berikutnya, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, 2 ayat lagi ya, dari 2 Korintus 3, ayat 2 dan 3, dilanjutkan 2 Korintus 2, ayat 14 dan 15. Ini agak besar, baca sama-sama ya, 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami, yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal, yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Satu lagi, 2 Korintus 2 ayat 14-15. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi kami, Allah adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan, eklesia artinya itu adalah gereja. Saya dan Bapak, Ibu, saudara semua adalah gereja, adalah eklesia. Karena adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Jadi hakikat gereja yang selalu bangkit, bertambah, dan berdampak, itu selalu terkait dengan tugas kesaksiannya. Jadi bukan hanya gedungnya yang besar, tetapi adalah orangnya yang berubah, yang mengalami metanoia, yang mengalami pertobatan, yang mengalami pembaruan, yang mengalami yang namanya pertumbuhan secara terus-menerus. Nah, mari kita perhatikan dan berjanji di hadapan Tuhan mau melakoni ada 4 tugas tanggung jawab jemaat sebagai gereja yang bertumbuh. Karena kita ingin menyenangkan Tuhan ya, jadi kita harus bertumbuh. Yang pertama, kita diutus sebagai pembawa terang. Firman Tuhan di dalam Yesaya 60 ayat 1 dikatakan, bangkitlah
menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ini adalah panggilan utama kita sebagai pembawa terang. Terang kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Kita dipanggil sebagai saksi yang dengan sukacita, yang dengan transparan memberitakan obor firman Tuhan ya. Kalau kita melihat ada peristiwa misalnya Olimpiade, ada satu orang yang membawa obor ya, dari tengah kegelapan ketika dia berlari kelihatan obornya ya menyala begitu ya. Itu adalah sebagai pertanda suatu kegiatan dimulai begitu. Itu Olimpiade. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan menjadi terang dimanapun kita berada, karena di sekeliling kita adalah gelap karena banyak orang berdosa. Ya, bukan gelap karena lampu mati ya, tetapi karena banyak orang berdosa. Nah, Allah adalah terang, maka gereja adalah anak-anak terang. Jadi berapa watt ya? Berapa watt kita ini ya? Kalau lampu kan ada wattnya, ada 5 watt, 10 watt, 40 watt, 50 watt begitu. Nah, berapa terang kita bercahaya? Berapa watt terang kita ya? Itu yang harus kita evaluasi di dalam hidup kita. Saya mau kasih contoh, orang ini terlahir dengan nama Cassius Marcellus Clay, lahir pada tanggal 17 Januari 1942. Ini adalah contoh orang yang tersandung karena orang Kristen tidak menjadi terang. Nah, setelah Clay tersandung, ia mengubah identitasnya menjadi Muslim dan mengganti namanya menjadi Muhammad Ali ya, petinju legendaris ya. Nah, kenapa dia tersandung? Karena waktu dia tinggal di Amerika, di situ masih berlaku rasisme ya. Jadi orang kulit hitam tidak boleh misalnya memakai WC-nya orang kulit putih. Nah, waktu kebelet, nah kalau orang kebelet itu kan ya pengen cepat-cepat dong begitu ya, masuk ke toilet begitu. Nah, dia waktu kebelet, dia melihat kiri kanan, wah, yang toiletnya orang kulit putih ini kosong, sedangkan yang kulit hitam penuh. Jadi dia nggak tahan lagi, cepat-cepat dia masuk ke toiletnya kulit putih. Nah, tidak lama kemudian, belum sampai hajatnya itu terbuang, lalu dia ditendang sampai dia roboh di lantai oleh seorang kulit putih dan adalah orang Kristen. Nah, ini adalah contoh bahwa orang Kristen sudah melakukan rasisme yang tidak diajarkan oleh Alkitab dan menyebabkan yang tadinya Muhammad Ali ini ya, karena dia terlahir bukan dengan nama Muhammad Ali, terlahir sama-sama Kristen ya, tetapi akhirnya dia tersandung oleh kelakuan orang Kristen yang pelit sekali, tidak mau meminjamkan WC-nya karena itu adalah rasisme ya, memandang warna kulit begitu. Jadi akhirnya dia tersandung, dia sampai mati menjadi orang non-Kristen ya. Ini salah satu contoh kalau kita sebagai orang Kristen tidak menjadi terang dimanapun kita berada. Padahal kita harus menjadi terang ya. Ada orang kesulitan harus kita tolong ya. Apalagi meminjamkan WC begitu ya. Nah, kita diajarkan untuk memberikan penumpangan ya. Misalnya ada orang perlu penginapan, kita berikan pintu kita terbuka untuk menerima dia yang kenal ya. Biasanya kalau di kota agak sensitif karena banyak penipu sekarang ya. Nah, bagi orang kesulitan kita harus menolong mereka. Nah, yang kedua, kita diutus sebagai pembawa rasa, yakni garam ya, memberi rasa kepada orang. Jadi garam kita yang kita pakai di dapur itu biasanya adalah garam Madura ya. Garam yang diproduksi di Pulau Jawa, lalu garamnya itu asin terus ya, kalau habis ya sudah ya, tidak dikatakan ada garam yang menjadi tawar begitu. Kalau yang Tuhan Yesus katakan ada garam yang bisa menjadi tawar, itu kalau bagi kita yang pernah pergi ke Timur Tengah ataupun di Israel, kita akan melihat bahwa garam itu melekat di batu-batu karang. Jadi kalau batu karangnya itu garamnya sudah habis, maka batu karangnya itu menjadi tawar. Nah, itulah yang Tuhan Yesus maksudkan garam menjadi tawar, itu dibuang, tidak ada gunanya lagi begitu ya. Nah, kalau kita dipanggil menjadi garam, menjadi pembawa rasa, tetapi kita nggak mau, ya Tuhan katakan tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Nah, sekarang masalahnya berapa asin kita?
Bagaimana kita membawa rasa kepada orang lain ya? Bagaimana ketika orang lain melihat kita? Apakah mereka akan merasa, wah, akhirnya hidup saya tidak hambar lagi. Hidup saya ada warna, hidup saya ada rasa, hidup saya mendapatkan kekayaan yang luar biasa hanya karena berteman dengan dia misalnya. Bukan saja ya mendapatkan berkat materi, tetapi melihat senyumnya saja itu sudah mendapatkan sesuatu begitu ya. Jadi berkat tidak selalu diukur dengan materi. Nah, tetapi orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, pasti kita membawa persembahan kepada Tuhan. Pasti kita memberi sesuatu sebagai kenang-kenangan kepada orang yang kita kasihi. Seperti itu ya. Jadi bagaimana kita mengukur rasa kita? Apakah kita sangat mencintai Tuhan sehingga kita meningkatkan pemberian kita sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan atau tidak ya? Saya membawa contoh lagi orang kulit hitam namanya Mohandas Karamchand Gandhi atau biasanya dikenal dengan Mahatma Gandhi. Dia orang yang menjadi seorang yang sangat terkenal di India ya. Gandhi ini adalah tokoh India yang sangat terkenal. Pada suatu hari dia menanggalkan baju Hindunya karena dia beragama Hindu ya. Ya lihat ya, bajunya baju Hindu ya. Nah, dia mengganti menjadi kemeja lalu dia bersiap-siap ke gereja. Tetapi sampai ke gereja orang tidak menerima dia karena mereka melihat dia kulit putih, sedangkan kulit hitam, sedangkan gereja tempat dia pergi itu adalah kulit putih. Padahal dia pengen sekali mendapatkan pengajaran dari Alkitab karena dia sempat membaca pengajaran Yesus dari khotbah di bukit ya. Bagus sekali khotbah Yesus di bukit. Dia pengen menjadi murid Kristus. Tetapi sampai di gereja orang bilang, Pak, stop dulu. Bapak kayaknya salah gereja. Bapak kulit hitam, gerejanya itu di seberang sana tuh, yang di sana. Di sini gereja untuk kulit putih. Jadi akhirnya dia merasa tersandung. Di dalam agama lamanya itu ada strata ya, strata sudra, sampai pokoknya ada kasta-kasta begitu ya, minimal ada 4 kasta. Jadi dia berpikir, oh orang Kristen ini sama sekali tidak berbeda dengan Hindu yang ada rakyat jelata sampai kepada bangsawan. Ada orang kulit putih, ada kulit hitam. Jadi gereja pun hanya khusus untuk orang tertentu saja. Akhirnya dia kecewa dan sampai mati dia tidak menjadi Kristen. Ya, ini contoh orang yang tersandung karena orang Kristen tidak menjadi garam dunia, tidak memberi rasa. Bayangkan ya, tidak menerima orang yang datang karena melihat warna kulit, melihat suku, melihat bahasa. Nah, itu tidak diajarkan oleh Tuhan ya. Di mana kemurah hatian kita sebagai orang Kristen yang melayani begitu ya kan? Itu adalah contoh ya orang Kristen yang tidak menjadi jemaat yang bertumbuh sehingga dia membuat orang gagal menjadi murid Tuhan. Nah, lalu yang ketiga di 2 Korintus yang sudah kita baca, kita diutus sebagai surat Kristus. Nah, kalau gambar surat Kristus ya, suratnya itu kalau dulu tempo dulu kita bersurat itu pakai pos ya, pakai pos biasa, pos kilat khusus, 1 minggu, 2 minggu baru nyampe gitu ya, gambarnya surat ya kan. Nah, gambarnya surat. Anak muda sekarang udah enggak mengenal surat lagi, tetapi sudah pakai messenger, sudah pakai WA dan sebagainya ya di handphone. Nah, zaman dulu kita disebut sebagai surat Kristus. Nah, sekarang surat Kristus karena sudah tidak relevan lagi, maka bisa saja diganti dengan gadget Kristus, ya kan? Ya, coba gambar yang berikutnya ya, gambar gadget Kristus. Kalau ini kan, gadget Kristus ini keren banget. Pakai 1 gelang di tangan, terus ya diklik begitu, kulit kita sudah ada tombol-tombolnya. Wah, ini gadget yang super canggih ya. Nah, jadi kita sebagai gadget ataupun surat Kristus di zaman dulunya begitu, kalau sekarang adalah gadget Kristus, kita diutus sebagai orang yang membawa kabar Tuhan, membawa berita Injil kepada Tuhan. Nah, gambar berikutnya tentang Anton Swandorf ya. Anton Swandorf Lave ya, ada gambar ini. Nah, ini ya. Ini adalah pendiri gereja setan. Loh, kok ada gereja setan? Ada.
Di seluruh Indonesia, bahkan di Brazil itu adalah pusatnya di dunia, itu banyak gereja setan. Nah, kenapa ada gereja setan? Itu dimulai dari seorang yang bernama Anton Szandor Lavey. Dia melihat bahwa banyak pria Kristen tidak menjadi Kristen. Artinya apa? Menjadi munaro, ya. Munaro itu singkatan dari apa? Munafik rohani. Dari hari Senin sampai hari Sabtu berbuat bejat, hari Minggu doang ya, hari Minggu saja datang ke gereja. Dan dia merasa tersandung sekali, itu munaro katanya, munafik rohani. Mendingan kalau memang mau berbuat dosa sepanjang hidupnya, saya dirikan deh sebuah gereja setan sehingga yang mau berbuat dosa silakan masuk ke gereja saya, katanya begitu ya. Jadi dia ini tersandung, ya, Anton Szandor Lavey ini tersandung karena melihat orang Kristen hidup di dalam dosa. Hidup yang belum bertobat, jadinya sekarang banyak gereja setan ada di mana-mana ya. Nah, itulah kerugiannya kalau kita tidak menjadi saksi Tuhan, menjadi jemaat yang bertanggung jawab untuk memberi contoh, memberi banyak hal kepada saudara seiman, sehingga kita membuat sebuah batu sandungan. Ya, nah yang keempat, kita diutus sebagai parfum Kristus. Parfum Kristus, apakah ada tertulis di dalam Alkitab yang kita baca di dalam 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 15? Itu adalah berbicara tentang Yesus yang harum, keharuman Kristus, dan harum itu adalah parfum. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai jemaat Tuhan, dipanggil sebagai parfum Kristus. Nah, parfum yang bagus itu mahal sekali harganya. Kalau parfum yang murah, biasanya kita cepat menilai ya. Kalau yang tersengat begitu, kalau kita sering ya bertemu dengan bermacam-macam bau orang begitu, apalagi kalau dia pakai parfum yang menyengat, aduh, enggak enak banget. Biasanya saya rasanya langsung mual begitu ya, karena saya peka sekali penciumannya begitu. Nah, tapi kalau parfum yang mahal, kita senang menghirupnya. Harum begitu. Nah, kita melihat seberapa mahal parfum yang ada di dunia. Bapak Ibu pernah mendengarkan merek DKNY? Ini adalah parfum yang paling mahal di seantero jagat ya. Di seantero dunia, di seluruh dunia, ini parfum merek yang paling mahal, DKNY. Ada yang tebak berapa satu botol ini? Kalau ini kan kotaknya ya. Terus yang bentuk apple itulah parfumnya ya, karena di dalamnya ada lapisan intan permata, berlian ya, belum lagi isinya yang begitu harum. Ada yang bisa menebak berapa harganya? 1 miliar? Tidak, bukan miliar, tetapi triliunan. Apakah 1 triliun? Tidak. Mari kita lihat. Ternyata 13,2 triliun ya, itu adalah parfum yang mahal ya. Nah, parfum yang mahal ini kita lihat itu bisa dibeli ya oleh orang yang super kaya. Tetapi sebenarnya kita sebagai murid Kristus, kita ini adalah parfum yang lebih mahal daripada parfum DKNY ini. Ini cuma 13 triliun begitu. Tapi kalau nyawa kita kan ada nyawanya ini. Kata Tuhan, satu jiwa, satu nyawa itu tidak sebanding ya. Dibandingkan seluruh dunia ini, nyawa kita lebih mahal, berarti kita lebih mahal. Jadi kalau kita jadi parfum Kristus, kita lebih mahal daripada parfum DKNY ini. Nah, makanya ini adalah panggilan yang luar biasa untuk menjadi jemaat yang bertanggung jawab, jemaat yang bersaksi, jemaat yang murah memberi ya kepada Tuhan. Ini kita dipanggil sebagai parfum yang mahal ya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat seorang yang kumisnya seperti ini ya, ada gambar Friedrich Nietzsche. Coba ya, ini Friedrich Nietzsche ya. Friedrich Nietzsche ini adalah seorang filsuf ateis, ya. Dia mengajukan pertanyaan dan dia pernah diwawancarai dan dia menjawab begini, saya akan percaya kepada jalan keselamatan orang Kristen apabila mereka sedikit lebih terlihat sebagai orang yang sudah diselamatkan. Jadi dia menjadi filsuf ateis, padahal dulunya dia adalah seorang pelayan Kristen. Jadi sama seperti Anton yang kecewa melihat jemaat tidak menjadi saksi Tuhan, jemaat tidak seperti Kristus, akhirnya dia keluar dari kekristenan dan akhirnya dia mengumumkan bahwa Allah sudah mati. Dia tidak suka menjadi orang Kristen. Karena apa? Karena orang Kristen menjadi batu sandungan, tidak menjadi murid Kristus yang membawa
keharuman Kristus, melainkan bau ya. Orang Kristen yang bau itu bukan hanya dari segi penciumannya, tetapi karakternya busuk ya, itu tidak baik ya. Jadilah karakter murid Kristus yang baik sehingga orang melihat itu adalah parfum Kristus. Nah, tanggung jawab gereja yang bertumbuh itu adalah kita dipanggil menjadi citutu ya. Kita belajar sedikit bahasa Mandarin ya. Ya, coba ikuti saya sama-sama citutu. Kok pinter sekali. Sekali lagi ya, saya kurang percaya sama pendengaran saya. Citutu. Keren Amir ya, keren sekali ya. Nah, citutu itu artinya pengikut Kristus. Level berikutnya ya, itu adalah sintu, orang percaya ya. Coba ikuti saya lagi. Sintu. Bagus sekali ya lafalnya ya. Kalau bahasa Mandarin itu iramanya harus diikuti begitu. Jadi pengikut Kristus itu belum tentu dia adalah orang percaya, harus menjadi orang percaya. Nah, setelah menjadi orang percaya, kita harus menjadi murid ya. Orang yang hidup mati untuk Tuhan begitu ya. Nah, murid itu adalah mentu, ikuti saya sekali lagi, mentu, 1, 2, 3, mentu. Nah, kita dipanggil untuk menjadi mentu. Bukan sekedar ikut-ikutan kepada orang yang lain. Orang ke gereja juga, tapi hatinya belum tentu percaya. Atau dia sudah dibaptis, sudah percaya, tapi tidak mau melayani, tidak mau memberi kepada Tuhan, ya pelit kepada Tuhan, apalagi pelit kepada sesamanya, begitu ya. Nah, itu mungkin masih di pengikut Kristus, cuma ikut-ikutan aja. Atau setelah percaya bertahun-tahun yang penting masuk surga, tapi nggak mau ikut melayani, nggak mau bertumbuh. Nah, itu bukan saran Tuhan. Yang Tuhan sarankan adalah kita menjadi mentu. Karena di dalam amanat agung dikatakan, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Bukan menjadikan sekalian bangsa pengikutku. Bukan menjadikan sekalian bangsa sebagai orang percaya, melainkan menjadi murid Tuhan. Ya, murid Tuhan yang terus bertumbuh. Itulah tanggung jawab jemaat ya. Nah, sebagai penutup, gereja bertanggung jawab untuk terus bertumbuh. Jadilah gereja yang bertanggung jawab untuk terus bertumbuh dengan menjadi terang dunia yang dapat dilihat oleh semua orang, sebagai garam yang memberi rasa kepada orang, sebagai surat Kristus yang dapat dibaca di mana-mana bahwa kita membawa Injil, dan sebagai parfum Kristus. Karakter kita wangi, karakter kita harum sehingga nama Kristus dipermuliakan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami mau bertumbuh menjadi murid-murid Kristus. Kami mau menjadi jemaat yang bertanggung jawab dengan terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan berikanlah kami kesanggupan, supaya kami tidak hanya menjadi pengikut Kristus, tidak hanya menjadi orang percaya, tetapi menjadi murid yang memberikan seluruh hidupnya untuk kemuliaan Tuhan dan terus bertumbuh. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami supaya kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.